Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya juala, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, serta muslimin musliman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Andini Daan Kafiatun Syahra dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan dan batas-batas pendidikan. Namun, sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang arti pendidikan dan fungsi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah proses kegiatan belajar mengajar baik formal maupun non-formal, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengembangan, potensi, kecerdasan, pengembangan diri, keagamaan, serta keterampilan yang ada pada diri kita. Adapun manfaat pendidikan itu, yaitu membentuk pribadi-pribadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil, melestarikan nilai-nilai, mengembangkan nilai-nilai, merupakan jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Baiklah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang hakikat pendidikan dan batas-batas pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Sedangkan di Indonesia menginginkan pendidikan yang lebih baik, dan hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Batas-batas pendidikan. Keterbatasan tersebut terdapat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidikan, lingkungan, dan sarana pendidikan. Yang pertama yaitu batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut tentu ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik yang lain. Pengetahuan pendidikan tentang hal tersebut hendaknya menjadi acuan untuk mencari metode atau langkah-langkah pendidikan yang cocok dalam pembelajaran peserta didik, sehingga dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, ada batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut berupa kekurangan pengetahuan, pengalaman, serta penguasaan tentang isi pendidikan yang akan diinformasikan, kekurangan kemampuan dalam menggunakan alat-alat pendidikan. Dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, harusnya si pendidik yang bersangkutan senantiasa berupaya mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Upaya pendidik dalam menangani keterbatasannya dalam mengembangkan usaha-usaha pendidik merupakan komitmen pendidik terhadap peserta didik. 3. Ada interaksi pendidikan. Keterbatasan dalam interaksi pendidikan dapat terjadi karena bahasa yang dipakai untuk mendidik sehingga katanya tidak bisa dimengerti. Tugas pendidik dalam hal ini adalah berusaha mengurangi sebanyak-banyaknya pembatas komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta didik. Di samping faktor bahasa dan juga faktor lain yang dapat menimbulkan batasan komunikasi antara pendidikan dan peserta didik, yaitu hal-hal psikolog peserta didik tersebut dengan peserta didik yang lain atau dengan pendidik. Dan yang terakhir, ada lingkungan dan sarana prasarana.
Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Di sini, pendidik harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Nah, itulah pembahasan kita tentang hakikat pendidikan dan batas-batas pendidikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.